complicated when it hurts. Oke, halo semua, dan akhirnya sampai kita di seri ke-17 yaitu untuk MotoGP Australia. Hari ini kita udah mengenai livery baru lagi nih ya. Kita agak suka bosan aja sama livery custom karena ya cuman gitu-gitu aja. Tapi lagi karena emang di sini kan kita emang ada fitur untuk mengganti livery atau customize livery. Ya biar makin semangat lagi untuk kita nanti di 3 seri terakhir, karena hitam biasa merah itu paduan warna yang emang lebih garang kan. Hari ini di kelas sementara kita masih berada posisi kedua dengan jarak 2 poin atau berselisih 2 poin dari Fabio Quartararo yang tadi malam di GP Austria atau di GP Austria dia berada di posisi ketiga di belakang dari Joan Mir dan juga dari Jorge Martin. Salut sama Jorge Martin, seorang rookie yang udah bisa ngebawa atlet menjadi pemenang di GP Austria. Untuk hari ini kita ternyata gagal juga, kita gagal untuk berada dan tembus ke Q2. Aduh, lagi-lagi hari ini ternyata ada suatu hal yang baik di mana Repsol bakal tembus ke Q2. Kita hari ini bakalan start dari posisi ke-16 bareng sama Valentino Rossi yang berada di posisi ke-17 untuk MotoGP Phillip Island di Australia, di Melbourne. Hari ini dengan suhu trek 30 derajat dan suhu udara 14 derajat, cukup dingin. Dan semoga aja hari ini kita, meskipun ini bukan treknya Ducati, semoga aja kita bisa ada peluang lah ya, karena kita butuh poin supaya bisa menggeser posisi puncak dari Fabio Quartararo yang berada di puncak klasemen hingga saat ini menjelang seri balapan di GP Phillip Island. Jack Miller akan start dari posisi kedua dengan Ducati Desmo. Hari ini Vinales nampaknya windshield dari Yamaha M1 agak ngebug nih, entah karena ada mod yang ketimpa atau gimana cuy. Untuk hari ini Rio menggunakan wajah lama lagi, karena kemarin di podium ternyata meskipun kita menggunakan wajah yang baru ternyata ya tetap aja sama cuy. Jadi mungkin karena ada beberapa mod yang ketimpa, makanya topi dari ketika kita naik ke podium atau player kita itu ngebug dan gak presisi. Sayang banget kan. Nah hari ini kompon ban sebetulnya kita bakal pilih menggunakan kompon medium aja dan medium di ban belakang, karena gue pikir ini di Australia kayaknya dengan suhu trek yang kayak gini dan juga suhu udara yang gak terlalu panas dan gak terlalu tinggi, semoga aja bisa kita manfaatin agar makin cepat nanti mengejar posisi pertama dari para rival, termasuk paling utama adalah Fabio Quartararo yang bakalan start dari posisi 3, karena kita butuh poin agar bisa ngegeser posisi puncak klasemen dari Fabio Quartararo. Semoga aja kita nggak ada halangannya, semoga aja, amin amin. Nah saatnya bersiap untuk race MotoGP Phillip Island untuk Australian Grand Prix di musim 2021 bersama Rio. Oke, here we go. Few moments to go and another Australian Grand Prix will begin here at Phillip Island. Oke semua, ini dia secara sekelas MotoGP untuk seri Phillip Island Australian Grand Prix and on the way. Dan saatnya Rizky Catalinovo mengejar ini ya, Basen ini mengejar KTM Tech 3 dan si kiri masih merasa perlahan masuk di first corner di high speed corner ini pertama. Hari ini Alex Rins masih bersama Pak kita dan kita mau overtaking balap Repsol Honda itu Marc Marquez. Dan saat ini Alex Espargaro masih berduel dari si kiri kita. Oh my god, malah Alex Espargaro. Asal sekali kita ada konti dengan Alex Espargaro hingga kita membuat Alex Espargaro harus crash di tikungan ketiga. Sayang sekali. Dan saat ini kita heartbreaking from race mendekati duo Honda, dan seperti hari ini duo Honda bakal berusaha untuk menjepit kita dan tidak bisa membuat kita untuk lepas menuju posisi ke-5 besar. Hari ini Paul Espargaro kita overtaking mengejar lagi Marc Marquez dari si kiri di high speed cornering sektor number 3. Franco Morbidelli masih berada di posisi ke-8. Kita hampir aja masuk ke gravel. Perlahan mendekati Marquez di high speed cornering, cukup menanjak dan menuju tikungan ke-10. Perlahan masuk kali ini mencari celah kosong dari sisi kanan, sanggup buka, dan ternyata si Marquez masih bertahan, masih nge-blocking dari sisi terdalam atau apex terdalam untuk racing line dari MotoGP sirkuit Phillip Island. Hari ini final sektor, sanggupkah Ducati Lenovo dengan livery baru yang mirip Barni Racing
Bisakah kita untuk mendekati Marc Marquez di penghujung trek lurus tepatnya di MotoGP Phillip Island lap kedua? Marquez Marco Morbidelli masih berduel. Kita bagi kembali first corner, makin rapat. Akankah ada peluang bagi Rio? Dari sini kita overtaking Marquez. Masih kita bertahan, berusaha membloki, masih mendefense. Dan akhirnya hari ini kita berhasil menggeser Marc Marquez dan saja mengejar Franco Morbidelli serta Fabio Quartararo. Dan hari ini Fabio gagal meletakkan posisi ketiga untuk GP Phillip Island. Kita berduel, duo Yamaha masih nge-blocking. Nampaknya duo Yamaha mulai lebar. Kita overtaking dari sisi kanan kembali berduel side by side. Tapi sayangnya Franco Morbidelli serta Fabio Quartararo gagal untuk bertahan sekaligus nge-blocking, mendefend serangan dari Rio pembalap Ducati Lineup Hotlead. Luar biasa. Sektor 3 Miguel Oliveira, Maverick Vinales berada di kita, tepatnya di high speed cornering menanjak menuju tikungan ke-10 cukup tricky yang sangat-sangat menyulitkan untuk pembalap MotoGP. Di mana hari ini adalah saat ini sektor di mana ketika si Maverick Vinales gagal untuk mengejar Marquez dan harus crash di tikungan ke-10 juga. Sayang sekali. Tepatnya final sektor lap kedua. Oke, malam hari ini kita udah di lap kedua akhir dan kita udah bisa berada merangsak step by step. Kita udah berada di posisi hari ini dan sebenarnya Miguel Oliveira bakal menjadi target kita yang bakal kita overtaking untuk bisa balapan di GP Australia. Hari ini first corner Miguel Oliveira di posisi ke-6, sementara Maverick Vinales berada di posisi ke-5. Hingga kini kita bersama Ducati Lenovo masih sanggup untuk semakin nge-push, mendorong motor ini atau Desmo GP21 untuk lebih cepat lagi bisa balapan GP Australia. Meskipun hari ini ternyata Phillip Island dijajah oleh Ducati Factory yaitu Bagnaia dan juga Jack Miller. Miguel Oliveira, Maverick Vinales masih kita kejar. Ada yang crash di belakang saya sekali. Di lap ketiga terjadi sebuah crash. Semoga saja pembalap yang crash bisa kembali untuk lanjut balapan di GP Phillip Island. Sektor 3 Miguel Oliveira masih cukup dekat. Mampukah hari ini Rio dengan Lenovo di high speed menanjak? Semoga aja kita nggak sampai terjatuh dengan kondisi trek yang bisa kita bilang cukup tricky. Dan hari ini semakin rawat di final sektor. Sudah mulai terlihat bahwa Joan Mir masih berusaha untuk menempel ketat laju dari Ducati. Yang kita kira mesin inline four seperti Suzuki dan Yamaha bakal kenceng, ternyata hari ini malah Ducati menjajah sirkuit high speed cornering. Oke, Oliveira kita kejar dan kita overtaking, bisakah? Dan masih belum bisa, cukup jauh, perlahan masuk hari ini. Semoga saja dari sisi kiri kita ada celah. Kita overtaking Miguel Oliveira dan hampir saja kita mengovertaking Miguel Oliveira, tapi sayang gagal untuk menembus posisi ke-6 dari pembalap KTM Factory. Dan saat ini high speed cornering cukup menurun dan cukup tricky, kita hard braking kembali, semakin rapat dan sepertinya oh yes, mantap jiwa, akhirnya Miguel Oliveira kita overtaking. Ini masih bisa, masih ada lagi 3 rider berduel di lap keempat sektor 3 GP Phillip Island. Dan Miguel melebar, kita ambil alih posisi ke-6 dan masih berduel side by side lagi di high speed cornering sektor 3. Miguel mendefense kuat sekali, ada celah lagi kita kejar dan kita masih bisa memanfaatkan keadaan, tapi sayangnya kita masih di blocking oleh Miguel Oliveira juga. Dan Miguel melebar, kita overtaking, ada lagi, cukup tricky dan sliding lagi. Miguel Oliveira sangat kuat sekali itu bertahan di posisi ke-5. Nah, maksudnya dari serangan Rio. Final sektor lap keempat, saatnya kita overtaking KTM Factory di trek lurus dengan top speed dari Ducati Desmo GP. Dan kita overtaking, luar biasa, nice move race. Setelah beberapa kali mencoba, akhirnya Rio berhasil menaklukkan pembalap dari KTM Factory yaitu Miguel Oliveira. Hingga saat ini Maverick Vinales masih mendefense. Akankah kita bisa memiliki peluang untuk overtaking Yamaha di posisi ke-5 demi tembus ke-5 besar? Oke,
kita akan berduel dengan Maverick Vinales di sisa balapan GP Phillip Island. Dan kita mendekat lagi dari sisi kanan, akan berpeluang, kita overtake, kita blok pas langsung, sudah sanggupkah? Ternyata masih bisa. Akhirnya Vinales kita overtaking, Maverick melebar, memberikan ruang kepada Rizrio untuk GP Phillip Island. Top 5 menjadi impian kita di GP Phillip Island saat ini. Hingga sekarang sektor 3 Johan Zarco ternyata membawa Ducati Pramac Racing berada di posisi keempat. Luar biasa, 5 besar bayangin cuy diisi oleh kebanyakan Ducati. Sedangkan Joan Mir menjadi perwakilan dari Suzuki untuk berada di 5 besar, yaitu di posisi ke-9 waktu. Akankah hari ini Zarco bisa menggeser Joan Mir agar hari ini menjadi hari besar bagi Ducati untuk menggeser, untuk menguasai semua podium di GP Phillip Island? Oke, menuju lap ke-6 di trek lurus. Ducati Lenovo berfokus mendekati Johan Zarco meskipun agak mustahil karena gapnya udah jauh. Apalagi hari ini Ducati semuanya sama-sama kencang di trek lurus cuy. Tapi emang sih kita dari tadi berusaha banget untuk kita hari ini menggunakan kompon medium-medium, dan kita hari ini udah bisa nge-push dan bisa ngebuktiin bahwa dengan kompon medium-medium di Phillip Island dengan kondisi truk yang gak terlalu panas dan suhu udara yang cukup dingin, kita udah bisa untuk merangsak dan hari ini menyisakan bensin tinggal 1 bar lebih. Miguel Oliveira, aduh main kotek aja. Astaga, kita hampir crash cuy. Hingga saat ini Maverick Vinales masih mengejar dari sisi kanan. Kita masih ngeblocking, mendefend hingga Miguel Oliveira merasak lagi, cukup paksa. KTM Factory mengejar dan wow, kacau cuy. Aduh, gawat. Sertiga kita kalah. Kembali mengejar dari sisi kanan, kita overtake Maverick Vinales dan lagi peluang, kita over dari sisi kanan ke kiri langsung, kita ngeblocking hingga kiri Maverick Vinales. Ngapain sih Maverick? Malah ngelewatin grab. Astaga, malah crash. Aduh, Maverick Vinales terlalu berambisi, memaksa tadi hingga kini Miguel juga kita overtake, tapi sayang dan kita gagal untuk mengakuisisi posisi ke-5 dari Miguel Oliveira. Tepatnya hari ini menuju lap ke-7, semoga aja kita bisa overtake Miguel Oliveira di trek lurus dengan Ducati Power. Saatnya mencoba slip trim, dan tadi sayangnya Maverick Vinales gagal gara-garanya dia terlalu masa untuk mengovertaking kita dari apex terdalam. Ini dia Rizrio mengovertaking Miguel Oliveira di fast corner, cukup melebar, terlalu berambisi hingga kini Miguel Oliveira kembali mengovertaking Rizrio. Sayang sekali, tikungan kedua kita masih berdua ke KTM. Oh my god, kita masih diblok oleh KTM. Sayang sekali, KTM Factory masih berusaha untuk mengalahkan Ducati Lenovo Satelit. Hingga kini Rizrio masih kembali mengejar. Dan ada yang kasih belakang, sayang sekali. Kita overtake Miguel, sanggup buka, dan ternyata kita berhasil masuk. Dan ternyata hari ini bisakah? Masih belum bisa. Miguel masih cukup jauh untuk kita overtake. Masih berdua lagi side by side. Tikungan ke-6 cukup kita breaking kembali perlahan. Dan hari ini di exit cornering, semoga aja di sektor 3 kita KTM kuat banget di akselerasi. Kita gagal, kita masih mengejar lagi di sini di HSB cornering sektor 3. Sedikit lagi pasti bisa terjadi lagi high dan menuju tikungan ke-10 kita pasti mengejar, menempel Miguel Oliveira. Dari segi kita langsung ambil alih, tapi sayangnya Miguel masih ngeblocking dari lajur terdalam. Kita gagal untuk mengambil alih, kita gagal mengambil alih. Oke, ini dia final sektor. Dan aduh, ini dia kesempatan terakhir kita untuk overtake Miguel. Sirna sudah, karena di tikungan terakhir Ducati yang kita gunakan gak bisa untuk ngejar kecuali di top speed aja. Oke, hari ini posisi ke-6 udah lumayan. Kita setidaknya udah berjuang start dari posisi 16 dan finish di posisi ke-6, naik 10 tingkat. Hari ini podium dikuasai Ducati dan Joan Mir menjadi perwakilan satu-satunya dari pabrikan lainnya. Sementara Miguel Oliveira berada di posisi ke-5 setelah tadi berduel dengan Rizrio hingga di tikungan terakhir. Tapi hari ini yang menjadi poin penting adalah si Fabio Quartararo. Dia udah nggak finish di depan dari Rizrio, yang berarti Fabio Quartararo bakal tergeser
posisi puncaknya oleh Rius Rio yang saat ini berada finish di urutan ke-6. Dan meskipun kita nggak dapat poin penuh, tapi kita udah bisa menggeser dan bisa lebih depan untuk finish di hasil race dari GP Australia. Karena hari ini Wataru finishnya hanya berada di posisi ke-9 aja, di belakang dari Alex Rins serta Franco Morbidelli. Oke, hari ini di posisi 2 bisa ada Marquez, Takad, Petrucci, Alex Marquez, Sapadori, Binder, Valentino Rossi di posisi ke-17, dan 16 masih ada Luca Marini, Jorge Martin, Bastian ini, Alex Espargaro, Maverick, dan hari ini yang crash ada Iker Lecuona. Dan di kelas saat ini ternyata kita berhasil menggeser posisi puncak, dan kita hari ini memiliki selisih poin dengan Fabio, yaitu hanya 1 poin aja. Sangatlah tipis cuy. Tinggal besok nih kira-kira apakah Fabio bakal crash dan nggak bisa untuk kembali lanjut. Nah kalau itu terjadi, kita bakal bisa untuk menguji gelar dunia nanti di seri Sepang. Semoga aja itu jadi, karena kita pengen buru-buru untuk mengunci gelar dunia di season kelima untuk MotoGP karir. Jadi oke semua, kalau gitu sengaja untuk mengakhiri video kali ini, dan kita bakal ketemu lagi tepatnya nanti di next video. Kalau gitu thank you nonton, dan oke, bye, ciao.